Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita mistis dari akun yang bernama @prajna1208. Prajna adalah seorang mahasiswa di Universitas di Jawa Tengah yang menjalani kerja praktik di Jakarta bersama dengan dua orang temannya yang bernama Indra dan Retno. Selama di Jakarta, ketiga mahasiswa ini tinggal di apartemen milik manajer di tempatnya magang. Di satu sisi mereka senang karena bisa tinggal gratis, namun di sisi lain ini adalah awal dari kisah horor yang mereka alami bersama. Mereka tinggal di kamar di lantai 6 gedung B nomor 607. Di dalam apartemen ada dua kamar, satu besar dan satu kecil. Prajna dan Retno di kamar yang besar, sedangkan Indra di kamar yang kecil. Saat awal menjalani kerja praktik bersama, semuanya terasa lancar. Hingga suatu ketika, Indra menyatakan bahwa ia selalu susah tidur karena sering mimpi buruk didatangi oleh sosok wanita berambut panjang. Bahkan hal ini membuat Indra tak lagi ingin tidur di kamar kecil tersebut. Dirinya tidur di ruang tamu, dan hal tidak mengenakan di kamar Indra pun juga dirasakan oleh Prajna karena dia termasuk orang yang peka dengan hal-hal mistis. Apartemen di sini banyak yang tak berpenghuni. Di lantai 6 yang kami huni hanya ada 6 yang dihuni. Malah yang lantai lain paling hanya 2 atau 3 yang dihuni. Suatu ketika mereka pulang bersama, Retno langsung masuk kamar, Indra menonton TV, dan Prajna memutuskan untuk langsung mandi. Saat hendak menutup pintu, di luar kamar mandi ada yang mengetuk pintu. Namun setelah dibuka, Prajna tidak menemukan siapapun di depan kamar tersebut. Namun karena perasaan mudah tidak enak dan rasa penasaran yang tinggi, Prajna memperhatikan lorong depan kamar apartemen tersebut dan langsung melihat sosok putih yang diyakini adalah sosok pocong. Indra dan Retno menyadari kepekaan yang dimiliki oleh Prajna. Mereka pun menanyakan apa yang baru saja terjadi, dan Prajna pun menceritakan hal tersebut. Indra semakin tidak nyaman tinggal di apartemen itu. Ia mengaku kerap kali mendengar suara tangisan wanita dari dalam kamarnya. Anehnya Retno dan Prajna tidak mendengar suara tersebut. Makin takut dengan kondisi itu, akhirnya Indra memutuskan untuk tinggal di Bekasi bersama dengan kakaknya, sedangkan Retno dan Prajna masih bertahan di apartemen tersebut. Gangguan pun kerap kali terjadi. Saat kedua mahasiswi ini sudah di kamarnya, dari arah dapur terdengar suara piring yang diketuk-ketukan. Ada juga suara langkah kaki di ruang tamu. Hingga ada suara nenek yang terdengar oleh keduanya dalam durasi yang cukup lama. Bahkan Prajna pernah melihat sosok perempuan berambut panjang dan bergaun putih mengambang dengan posisi tengkurap di kolam renang saat dirinya melihat ke arah kolam renang dari jendela apartemennya. Namun ketika hendak menunjukkan kepada Retno, sosok itu seketika hilang. Suatu ketika Retno harus pulang ke rumah orang tuanya yang menyebabkan Prajna harus menghabiskan akhir pekannya sendirian di apartemen tersebut. Untuk menghilangkan rasa takut, Prajna pun bervideo call bersama orang tuanya. Namun beberapa kali telepon itu mati. Mungkin jaringannya mengalami gangguan, pikirku. Malam terasa sangat panjang. MP3 ponselku tidak kumatikan sama sekali supaya tidak sunyi. Malam itu ada suara kaki terseret di depan pintu kamarnya. Suara piring di dapur juga kembali terdengar. Bahkan Prajna melihat sosok perempuan bermata merah dari celah kamar yang dulu ditempati oleh Indra. Prajna tidur dengan alunan ayat kursi yang tidak ia matikan sampai pagi. Paginya pun Prajna meminta Indra untuk sementara waktu menemaninya hingga Retno kembali. Singkat cerita, Retno pun kembali. Prajna tetap tinggal di apartemen itu bersama dengan Retno. Kemudian ada temannya, Wati, yang bermain ke apartemen tersebut. Mereka bertiga hendak ke rooftop, namun karena mereka di lantai 6 sedangkan rooftop ada di atas lantai 21, jadi mereka harus naik tangga darurat menuju rooftop. Sampai di lantai 21, tinggal ada satu tangga gelap, tidak ada lampu penerangan sama sekali.
Di ujung tangga ada satu pintu menuju rooftop. Saat menaiki tangga, Wati berada di paling depan. Namun suasana semakin tidak mengenakan. Meski aku tidak melihat apapun, aku sudah tak yakin saat Wati akan membuka pintu. Langsung kucegah dia dan kami bertiga memutuskan untuk turun, ungkapnya. Diketahui bahwa Wati juga sensitif atau peka dengan hal semacam itu, namun hanya bisa merasakannya tanpa bisa melihatnya. Saat turun di lantai 19, Prasna pun melihat sosok perempuan bergaun putih itu lagi. Namun sosok itu menunduk sehingga Prasna tidak bisa melihat wajahnya. Di weekend selanjutnya, ada 3 orang kakak pembimbing yang datang berkunjung ke apartemen mereka. Salah satunya adalah Kak Adi yang adalah seorang indigo. Prasna pun menceritakan semua yang terjadi dan Kak Adi tersebut menyatakan bahwa apartemen itu memang sangat ramai. Iya, di sini emang ramai. Sejak dari lift dan lorong emang sudah nggak enak. Kalau di sini ada di kamar mandi sama di kamarnya Indra ada sosok wanita, ungkap Kak Adi tersebut. Suatu ketika Prasna tidur dan mengalami ketindihan. Ia memaksa membuka matanya dan melihat sosok wanita yang biasa ia lihat di depan wajahnya. Rambutnya menutupi wajah Prasna, matanya melotot berwarna hijau dan tangannya mengacak-ngacak rambut Prasna. Berusaha teriak dan bangun, namun Prasna tetap tidak bisa menggerakkan badannya. Hingga pada saat berhasil bangun, rambut Prasna benar-benar berantakan. Setelah kejadian itu, gangguan tetap muncul dalam bentuk suara dan kedua mahasiswi ini pun berusaha untuk tetap hidup berani sambil berharap kerja praktiknya segera berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat mimpi buruk.